Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kami sangat beruntung karena bisa menampilkan para pemenang lomba cipta dan lomba baca puisi PKA ke-8 di Banda Aceh. Di studio mini kami sudah hadir kami boyong dan mengharapkan bisa memberikan informasi sedikit tentang masing-masing daripada pemenang. Kita mulai dari pemenang pertama, tokoh muda dan mendapat peringkat pertama pada lomba ini. Inilah beliau yang muda dan berkarya. Silakan memperkenalkan diri, dari mana dan karya berjudul apa, kemudian bagaimana Anda mencipta puisi ini. Silakan. Terima kasih. Ya, sebelumnya terima kasih banyak Pak LK Ara. Perkenalkan, saya Irfan. Saya lahir dan besar di Merdu, Pidijaya, tapi sekarang berdomisili dan aktif berkesenian di Kanotbu, di komunitas Kanotbu di Banda Aceh. Ya, saya juara 1 hari ini, alhamdulillah. Terima kasih banyak buat teman-teman peserta lain, para dewan juri juga terima kasih banyak. Senang rasanya bisa ikut berpartisipasi dalam lomba cipta dan baca puisi PKA yang ke-8 ini. Puisi saya berjudul Narasi Si Cupak Lada. Saya membayangkan bagaimana kami sebagai anak muda, sebagai orang yang senang gitu ya dengan sejarah, bagaimana menarasikan sejarah-sejarah masa lalu. Kebetulan tema PKA adalah jalur rempah, jadi saya rasa penting bagi anak muda seperti saya untuk menarasikan sejarah versi konteks zaman sekarang begitu. Lalu bagaimana cara kita membaca sejarah masa lalu, apa dalam proses kreatif itu saya meriset banyak buku, membaca banyak buku untuk mencari tahu bagaimana sebenarnya jalur rempah internasional itu dan bagaimana Aceh besar dan besar dalam diplomasi jalur rempah. Akhirnya setelah itu maka seru banget gitu lomba ini karena kita dipaksa diharuskan menulis puisi langsung di tempat gitu ya. Ya modal pembacaan, modal riset saya sangat berguna dan alhamdulillah mendatangkan penghargaan juara 1 itu. Saya rasa itu Pak. Terima kasih banyak. Memang lomba kali ini agak unik karena peserta diwajibkan menulis puisi dan membaca puisi. Luar biasa. Nah, sekarang kita pindah ke pemenang peringkat 2 ya. Seorang wanita cantik dan bagaimana dia memenangkan sebagai juara 2 dan bagaimana dia mencipta karya puisi yang memperoleh kemenangan. Bagaimana pula dia mengucapkan puisinya. Pernahkah belajar teater? Tapi dia memang muncul sebagai wanita pemenang peringkat kedua. Inilah dia. Terima kasih Bapak. Perkenalkan, nama saya Liza, Siti Nurhaliza. Tapi saya berasal dari Aceh Selatan, bukan dari Malaysia. Aceh Selatan, Pak. Aceh Selatan. Ya,
Agak jauh dikit ya. Agak jauh. Jadi saya sekarang berkegiatan mengajar, aktif mengajar. Saya guru bahasa Indonesia, Pak. Iya. Sebelumnya, jujur saya sudah lama sekali, sudah beberapa tahun vakum dari dunia perpuisian. Yang terakhir sebelum COVID, pas dari COVID itu sampai sebelum hari ini, sudah lama sekali tidak baca puisi, tidak menulis. Nah, jadi event ini tuh adalah tantangan besar bagi saya. Nah, terus saya sendiri sebagai seorang perempuan, jujur saya agak kurang mengerti tentang bumbu-bumbu dapur itu, tentang bumbu-bumbu rempah. Jadi saya beberapa kali datang ke PKA, melihat langsung tuh beberapa anjungan-anjungan, sampai 3 kali boleh, saya belum mengerti juga. Memang harus dipaksa lebih keras. Nah, jadi kalau untuk puisinya sendiri, saya beri judul Negeri Bertuah. Jadi bertuah itu kan mesti diberikan kemuliaan atau diberikan sesuatu yang istimewa gitu. Nah, jadi saya memaknai jalur rempah ini sebagai sebuah hal yang bertuah gitu. Nah, jadi awalnya saya ingin membuat puisi itu kayak mendeskripsikan, menganalogikan bumbu rempah ini itu dengan watak orang Aceh. Tapi rupanya otak saya tidak mampu seperti itu. Nah, jadi saya buat aja. Jadi saya buat dengan perspektif lain. Jadi bentuk-bentuknya yang saya angkat di sini. Bentuk misalnya kayak kapulaga itu dia cantik, dia seperti anggun gitu, seperti mahkota. Jadi seperti itu yang saya angkat. Seperti itu, Bapak. Iya, gitu. Gitu saja. Oke. Kalau latihan baca puisi karena mungkin sebelumnya sudah pernah membaca, terus saya ini juga berguru kepada beliau. Jadi kami latihan bersama-sama bersama kawan, terus olah-olah vokal juga, terus karena ini puisi kita ciptakan sendiri, jadi pada masa tunggu tadi, jadi kami memanfaatkan waktu itu untuk latihan sejenak gitu, untuk mendalami sama vokal sedikit gitu, Pak. Ternyata guru bahasa Indonesia bisa diharapkan akan tumbuh generasi murid-murid beliau nanti penerus sastra Aceh, khususnya sastra Indonesia pada umumnya. Nah, 2 peringkat pemenang 1-2 sudah kita munculkan. Bagaimana peringkat ketiga? Ini dia. Putri Jelita dari mana? Dari Aceh Utara. Aceh Utara. Ini daerah yang disebut daerah dolar pernah ya. Dolar pada zaman itu. Sekarang bagaimana pengalaman putri dari daerah dolar bisa menangkan lomba cipta dan baca puisi pada PKA 8. Silakan. Baik, sebelumnya Jihan mau ngucapin rasa bangga dan syukur Jihan bisa berada di tengah-tengah kakak-kakak dan abang-abang serta bapak yang sudah mahir di bidang ini dan senior tentunya. Dan perkenalkan, nama saya Jihan Fanira, berasal dari Aceh Utara dan mahasiswa baru di YIN Loksmawe, baru semester 1. Iya, YIN Loksmawe. Jadi sebelumnya Jihan belum pernah ikut lomba cipta puisi. Tapi alhamdulillah sudah sering ikut lomba baca puisi. Jadi ini satu tantangan bagi Jihan karena di sini challenge untuk diri Jihan untuk lebih mengeksplor tentang dari tema ini apa sih yang akan Jihan buat gitu dengan judul puisi Rempahku Tak Wangi Lagi. Itu juga Jihan tanya-tanya dari saran dari beberapa guru karena memang sebelumnya belum pernah ikut cipta puisi gitu. Jadi Jihan berpacu pada di Instagramnya PKA
tentang 3 lini masa itu, masa lalu, masa sekarang dan masa depannya. Jadi Jihan mengangkat tentang sejarah rempah, bagaimana dulu rempah yang masyhur di Aceh terus sudah hilang dan sekarang ingin direvitalisasi kembali gitu. Mungkin itu aja sih, dan Jihan nggak expect bakal berada di tengah-tengah orang hebat sekarang seperti itu ya. Jadi mungkin itu aja sih, rasa yang sangat bersyukur bisa berada di sini, alhamdulillah. Itu aja Pak. Terima kasih. Itu suara dari wanita cantik dari negeri dolar. Masih ada satu tokoh lagi yang saya ingat di pentas tadi, suaranya menggelegar, mirip suara aktor dan juri pada malam ini, Meida. Barangkali begitu kesan saya. Nah, bagaimana beliau mencipta puisi? Bagaimana mengolah vokal sehingga menggetarkan ruangan teman budaya? Mari kita dengarkan. Terima kasih Bapak atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Siti Sarah. Saya dari Aceh besar Pak. Aceh besar asli. Di Cot Geung Pak, alias Bukit Pedas. Nah, Cot Geung. Nah, itu kalau kita bilangnya itu daerah rawan konflik dulu Pak. Nah, jadi saya cerita sedikit Pak ya. Saya di sini sudah tidak gadis lagi, alias sudah emak-emak. Saya nikah muda Pak. Saya aktif dulunya dibaca puisi Pak. Dibaca puisi. Ya saya memang baca puisi, tapi background saya kurang di menulis. Saya menulis ketika ada event Pak. Jadi itu yang nggak bagus dari saya. Sebenarnya menulis tuh jangan cari event aja. Maunya kan ada ini. Itu yang kurang dari saya Pak. Karena ya seperti yang saya bilang Pak, saya juga sudah berkeluarga, anak saya juga udah ada di rumah satu. Ini posisi saya hari ini lagi hamil sudah 7 bulan Pak. Tapi saya karena suami juga sangat mendukung, saya kalau gak ikut lomba Pak, itu kepikiran sampai berbulan-bulan. Oh kenapa gak ikut, kenapa? Jadi bawaannya memang pingin ikut lomba gitu. Bawaannya ikut lomba, insya Allah mungkin anak-anak saya ke depannya bisa menjadi sastrawan atau penyair ya, insya Allah ya. Melanjutkan lah ya yang orang tuanya mau. Untuk inspirasi saya sendiri menciptakan puisi hari ini Pak, itu jujur saja karena saya juga ngajar di sekolah, saya guru bahasa Inggris Pak. Saya juga ada usaha jualan. Jadi anak juga masih kecil di rumah, ada 4 tahun. Ketika emaknya lagi mikir, di kertasnya dicoret. Pokoknya adalah tantangan sendiri Pak. Jadi saya riset, saya tanya sama teman saya yang ini kasih ide lah sedikit. Pokoknya saya ide yang saya ngemis Pak. Nah jadi saya ngemis dari teman-teman. Akhirnya dari semua ide dari teman-teman saya rangkum jadi satu. Nah akhirnya keluarlah ide, mungkin saya juga kaget hampir sama dengan peserta ini yang juara 3. Judul saya Kembalikan Wangi Rempah Negeriku. Nah saya ingin menceritakan di situ, dulu Aceh ini terkenal dengan wangi rempah. Sekarang saya kebetulan tanya sama teman saya yang kebetulan aktif di pariwisata, dia mengatakan selama saya menerima tamu-tamu dari luar negeri, tidak pernah ada satupun tamu luar negeri yang ingin tahu tentang rempah Aceh. Malah cuma tahu museum tsunami. Pokoknya kalau tentang rempah itu tidak tahu mereka. Jadi di situ ide yang keluar bagus ini. Berarti di mata dunia Aceh itu tidak lagi dengan rempah. Nah, makanya saya tekankan di terakhir puisi saya, maka kembalikan wangi rempah negeriku. Jadi saya ingin membangkitkan kembali rempah di Aceh ini pernah berada di masa kejayaannya. Mungkin hanya itu Pak. Terima kasih.
Itu suara putri dari Aceh besar. Dan nampaknya sudah lengkap para pemenang malam ini yang hadir di studio mini kita. Dan untuk itu kami mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan ini, karena begitu selesai pemberian hadiah, beliau-beliau ini langsung kita boyong ke studio mini ini. Atas kesediaan para pemenang ini, kami mengucapkan banyak terima kasih dan kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.